Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Pada saat Dia memberikan kita kesempatan saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tebusan Saya Telah Dibayar. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa, yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Pembela kita ada di bait suci surgawi, memohon atas nama kita melalui jasanya. Kita memiliki pengampunan dan kedamaian. Dia mati agar Dia bisa menghapus dosa-dosa kita, mendandani kita dengan kebenarannya, dan menyesuaikan kita dengan masyarakat surga di mana kita dapat tinggal dalam terang selamanya. Jadi kita dapat bersukacita di dalam pengharapan. Karena Yesus adalah sebagai imam besar kita. Bagaimana dia akan memberikan kita suatu pembelaan. Ya, pada saat kita ingin dibela oleh Yesus, baiklah kita melakukan kehendaknya. Ya, kalau kita ingin dibela tapi kita tidak mau mengikuti jalan-jalan kebenarannya, maka kita tidak akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam kehidupan kita. Pada saat kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, biarlah kita mau menurut. Karena di dalam hal penurutan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan membawa kita ke dalam jalan kebenaran itu. Dia mati agar Dia bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, karena Dia sudah mengorbankan akan dirinya di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Kemudian di sini dikatakan, engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri dari kekuatan penggoda. Ya, tetapi Dia gemetar dan melarikan diri ketika jasa dari darah yang berharga itu dimohonkan. Maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Jangan menyakiti hati juru selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaanmu. Dia melihat dengan penuh minat kemajuanmu di jalan surga. Dia melihat upayamu yang sungguh-sungguh. Dia mencatat kemerosotanmu dan pemulihanmu, harapan dan kekuatanmu, konflik dan kemenanganmu. Ini ditulis di dalam Testimoni Jilid 5 halaman 316 dan 317. Ya, jadi jangan menyakiti hati juru selamat yang berbelas kasihan karena ketidakpercayaan kita. Ya, jadi pada saat kita tidak percaya kepada tuntunan Kristus, ya, maka Yesus akan sedih melihatnya. Ya, bila mana kita sudah menyimpang dari jalan-jalan kebenarannya, maka Yesus itu dia akan menangis. Ya, karena Dia melihat bahwa orang-orang atau manusia-manusia yang Dia sudah ciptakan di atas dunia ini, ya, mereka begitu bebal. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan bangsa Israel, pada saat mereka keluar dari perbudakan itu, keluar dari Mesir itu, ya, bangsa Israel begitu tegar tengkuknya, banyak mujizat-mujizat yang sudah mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka merasa tidak puas.
Ya, mereka merasa bahwa ini belum ada apa-apanya. Ya, jadi begitu bebalnya mereka sehingga mereka dibutakan. Ini adalah suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Pelajaran yang sangat penting. Ya, sehingga pada saat penyertaan Yesus itu sudah menjadi bagian kita, biarlah kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia sudah menuntun kita di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, perjalanan yang bangsa Israel jalani sebenarnya hanya 40 hari. Tetapi oleh karena pilihan-pilihan yang mereka lakukan, maka mereka harus berjalan selama 40 tahun. Ya, jadi jangan sampai di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kita, tapi kita mau mengambil jalan kita sendiri, sehingga kita hanya diputar-putar dan diputar di tempat yang sama. Biarlah pada saat Yesus datang kepada kita, memberikan kita jalan yang terbaik dalam kehidupan kita, biarlah kita mau untuk dituntun kepadanya. Biarlah kita mau untuk dilatih setiap harinya, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan di sini, maka apakah engkau tidak akan menerima dengan penuh syukur berkat yang Yesus berikan? Ya, jadi setiap apapun yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita, biarlah kita terima itu dengan penuh rasa syukur. Ya, mungkin kita akan merasakan syukur itu pada saat kita mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan kita, sesuatu yang mungkin kita sudah harapkan. Tapi kembali lagi di sini kita dilatih, kita bersyukur di dalam kesulitan kita. Apakah kita sanggup? Apakah kita mau bersyukur dalam situasi apapun yang kita hadapi? Inilah suatu tantangan di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Kristus pada saat Dia menghadapi suatu kesulitan di dalam kehidupannya, bagaimana Dia menyerahkan semuanya itu kepada Bapaknya. Dia merasa bersyukur di setiap apapun yang dia alami di dalam kehidupannya. Juru selamat ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Itulah milik yang telah dibelinya, dan Ia rindu hendak membebaskan dan menyucikan manusia. Meskipun setan bekerja hendak menghambat maksud ini, namun dengan perantaran darah yang telah dicurahkan bagi dunia, ada kemenangan yang akan diperoleh, yang akan membawa kemuliaan kepada Tuhan dan Anak Domba. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 485. Ya, jadi juru selamat kita ingin menunjukkan rahmat-Nya dan menanamkan tabiat-Nya pada segenap dunia. Ya, jadi kembali lagi, ya, teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita, Dia berikan itu untuk semua orang, untuk seluruh dunia ini. Ya, karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah yang paling berharga di matanya. Dikatakan karena kita adalah biji matanya. Yesus tidak mau melihat kita ya jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh begitu dalam, tapi Dia mau menarik kita, menyelamatkan kita, sehingga kita mempunyai hidup yang baru untuk terus berkarya. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Biarlah kesempatan yang Yesus masih berikan bagi masing-masing kita, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa, meminta akan tuntunannya, sehingga itu dapat menjadi suatu berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Untuk memastikan agar manusia datang kepadanya dan memastikan keselamatan kekal mereka, Kristus meninggalkan istana kerajaan surga dan datang ke dunia ini, menanggung penderitaan dosa dan rasa malu, menggantikan manusia, dan mati untuk membebaskannya. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 5 halaman 614. Ya, jadi untuk memastikan manusia, maka
Dia ini harus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kristus meninggalkan akan kerajaan surga dan datang ke dunia ini, dan dia menanggung penderitaan dosa, menanggung rasa malu, menggantikan kita dan mati untuk membebaskan kita. Ya, jadi suatu pengorbanan yang kita tidak bisa beli dengan apapun. Yang Yesus inginkan dari lepas pribadi kita harus datang kepadanya di bawah kaki salibnya, menyerahkan kehidupan kita untuk dipakai sesuai dengan kehendaknya. Ya, Kristus mempunyai rencana-rencana yang indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau mengikuti rencana Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin terkadang kita mengambil jalan-jalan kita sendiri, tetapi di situ Yesus masih menyertai kita. Walaupun kita sudah salah mengambil jalan kita, tetap dia menyertai kita. Tapi kita akan menerima resiko dari apa yang kita sudah ambil. Ya, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya, karena setiap nafas kehidupan yang kita keluarkan itu adalah janji Kristus bagi kita. Itu adalah penyertaannya bagi kita. Ya, dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau bersyukur. Biarlah kita mau menyerahkan kembali kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, karena kita sekarang ini hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada lagi hal-hal yang kita rasa bahwa itu tidak berguna. Tapi di dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita rasakan bahwa inilah janji Kristus untuk kita. Ya, dikatakan pada saat nanti akan ada kesulitan yang belum pernah dirasakan. Kesulitan seperti apa itu kita tidak tahu kalau kita tidak mau melatih kehidupan kita saat ini. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, bila mana kita merasakan suatu beban kehidupan, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus datang kepada Bapaknya di suatu tempat yang sunyi. Disitulah dia berkomunikasi sehingga dia dapat dengan jelas mendengarkan akan suara Bapaknya. Ya, biarlah kita juga pada saat datang kepada Tuhan, datang dengan penuh penyerahan, sehingga disitulah kita dapat dengan jelas mendengar suaranya. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.